Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran IPS. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruhnya di Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita dimanapun kita menuntut ilmu. Oke, next kita akan lanjut untuk belajar. Are you ready? Oke, ready. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme, kita akan belajar dulu apa itu imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Berarti imperialitas itu adalah sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dengan memperoleh kekuasaan, sehingga dapat mengambil keuntungan dari negara yang dikuasainya. Sampai di sini sudah mulai paham? Oke, kalau belum kalian ulang-ulang terus ya dan pahami pelan-pelan. Yang kedua, yaitu istilah kolonialisme. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Oke, sampai di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum kita mengetahui latar belakang dari adanya proses penjelajahan samudra, sekarang kita mau cari tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan dari itu menyebabkan orang-orang Eropa berlayar sampai jauh-jauh ke Asia untuk apa? Nah, salah satunya kita cek cuplikan berikut ini, yaitu tentang sebuah kota bernama Konstantinopel. Jadi semua bermula dari ini, Konstantinopel. Ingat imperialisme, kolonialisme, kalian harus ingat kata kuncinya adalah Konstantinopel. Jadi Konstantinopel ini adalah sebuah kota perdagangan dunia yang terletak di tepi Laut Marmara dan dekat Selat Bosporus. Nah, kota ini menjadi jembatan bagi pedagang baik dari benua Asia dan benua Eropa untuk menghasilkan laba dan memenuhi kebutuhan mereka. Kalau di sini jadi Konstantinopel ini adalah tempat di mana bertemunya orang Asia dan orang Eropa serta penjualan barang-barang dari Eropa ke Asia juga dari Asia ke Eropa. Apalagi untuk Eropa, rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka. Dan salah satu tempat di mana mereka bisa mendapatkannya adalah Konstantinopel. Nah, karena menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan, Konstantinopel ini benar-benar penting bagi bangsa Barat. Namun ternyata karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan pemerintahan Turki Utsmani saat itu yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih ya, dia sehingga ketika kekuasaannya berlangsung membatasi para pedagang Eropa untuk melakukan transaksi di kota Konstantinopel ya. Setelah diduduki oleh Turki Utsmani pada tahun 1453, jadi pedagang Eropa itu tidak bisa dengan seleluasa sebelum adanya mereka. Jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan apalagi rempah-rempah seperti sutra itu agak sulit. Nah, karena itulah mereka mencari wilayah penghasil rempah-rempah untuk
pertama sih untuk memenuhi kebutuhannya. Mari kita cek latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat. Yang pertama, yang tadi ya, karena jatuhnya Konstantinopel oleh kekuasaan Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa tidak dapat memenuhi kebutuhan akan rempah-rempah dan barang-barang komoditi Asia lainnya. Yang kedua yaitu berkembangnya teknologi perkapalan dan navigasi. Jadi pada saat itu terdapat penemuan kompas serta kapal-kapal besar yang bisa melakukan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Nah, selanjutnya kalian pasti tahu ini 3G ya, semangat 3G atau 3G yaitu Gold yaitu artinya emas, artinya mereka bersemangat untuk mencari kekayaan dan memperkaya negara, juga didukung untuk membiayai perang. Kemudian ada glory artinya mereka punya keinginan untuk mencari kejayaan di daerah yang baru untuk dijadikan koloni dan dimanfaatkan segala sumber daya alamnya. Kemudian yang terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik Roma ke seluruh dunia ya. Jadi ada misi dari bangsa Eropa untuk selain mencari rempah-rempah juga karena ada semangat 3G ini, gold, glory, dan gospel. Selanjutnya yaitu tentang terpengaruhnya mereka tentang ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka seperti penasaran ya, dan mereka yakin nih dan ingin membuktikan dari teorinya Kopernikus ini. Selanjutnya ada semangat reconquest, yaitu balas dendam dari kekalahan perang salib. Itulah 5 alasan penjelajahan samudra ya. 5 ini adalah yang terkuat atau motivasi terkuat bagi mereka. Nah, itu tadi beberapa cuplikan-cuplikan dan rangkuman sedikit tentang imperialisme serta kolonialisme bangsa barat. Bagaimana? Mudah-mudahan sampai di sini bisa memudahkan kalian ya belajar tentang sejarah. Dibikin asik, belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.